Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya bertemu lagi dengan saya ya, karena memang sampai 8 pertemuan dengan saya. Setelah ini nanti bisa masuk dengan Bu Nafi sesuai dengan jadwal RPP. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengkajian keperawatan dan bagaimana cara mengkaji atau memperoleh data mengenai pasien atau yang disebut dengan pengkajian keperawatan. Sebelumnya sudah ada yang membaca di Fundamental of Nursing apa itu pengkajian keperawatan. Kalau belum nanti silahkan disimak kemudian dicatat ya seperti biasa, dicatat di buku catatan. Untuk pengkajian keperawatan ini yang kita bahas adalah yang pertama pengertian dan jenis pengkajian keperawatan itu ada apa saja, kemudian bagaimanakah proses dari pengumpulan data, sumber data, kemudian metode pengumpulan data, serta validasi data. Ini penting untuk langkah awal Anda saat nanti membuat atau merancang proses keperawatan. Oke. Apakah pengkajian itu? Jadi sebelumnya saya jelaskan lagi kenapa pengkajian itu penting dilaksanakan, karena Anda tahu dalam proses keperawatan ada 5 hal di mana pengkajian merupakan langkah awal atau poin pertama dalam proses keperawatan. Jika pengkajiannya kurang valid atau kurang lengkap, maka proses keperawatan atau asuhan keperawatan menjadi kurang sempurna karena salah pengkajian, kemudian akan salah diagnosa, dan sampai akhirnya salah dievaluasi. Jadi penting sekali pengkajian ini untuk dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan lengkap. Nah, apakah pengkajian itu? Pengkajian adalah proses pengumpulan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan dapat ditentukan. Atau bisa dikatakan pengkajian adalah proses sistematis dari pengumpulan, verifikasi, dan komunikasi data tentang klien. Nah, komponen dari pengkajian itu sendiri adalah mengumpulkan data, validasi, mengorganisasi data, dan menuliskan data. Jadi, pada saat pengkajian, Anda harus mengumpulkan data dari pasien, kemudian dari pemeriksaan penunjang, dari keluarga terdekat, dari petugas kesehatan, itu dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan ini harus lengkap, kemudian sistematis secara berurutan. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita analisis. Makanya ada proses yang kedua itu analisis data untuk memperoleh diagnosa. Jadi data yang sudah kita dapat dianalisis dan diorganisasi atau dikelompokkan. Misalnya saya dapat data tentang pengkajian nyeri dan tentang pengkajian nutrisi. Ini tidak boleh dicampur, harus dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Setelah kita memperoleh data, jangan lupa divalidasi atau dikonfirmasi. Sudah tepat belum sih data yang saya temukan? Selanjutnya pengkajian keperawatan. Nah, karena kita fokusnya ke keperawatan, berarti suatu pengkajian yang difokuskan pada respon klien terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan pemenuhan dasar manusia. Nah, jadi misalnya, dapatkah kalian melakukan aktivitas sehari-hari atau ADL? Nah, ini contoh dari pengkajian keperawatan tentang respon klien. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sendiri banyak jenisnya ya. Anda sudah belajar 14 kebutuhan dasar manusia ya, mulai dari oksigenasi, kemudian nutrisi, kemudian eliminasi, dan sebagainya. Nah, itu yang kita kaji, itu yang kita tanyakan. Respon klien itu seperti apa di masalah nutrisi? Misalnya,
bagaimana makannya, berapa kali sehari, habis atau tidak. Nah, itu contoh dari pengkajian keperawatan. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus mengkaji? Kenapa kita harus mencari data tentang masalah klien? Ya, tentunya tujuannya untuk memperoleh informasi tentang kesehatan klien. Sampai di mana sih keluhan klien? Sampai di mana sih kondisi klien? Ini diperoleh dengan cara pengkajian. Kemudian yang kedua, menentukan masalah keperawatan. Nah, yang penting sekali dalam proses keperawatan adalah menegakkan masalah keperawatan untuk menjadi diagnosa. Nah, bagaimana cara kita menegakkan diagnosa? Tentunya kita harus mengkaji dulu. Jangan sampai ada langkah yang salah, belum pengkajian tapi sudah menemukan diagnosa data. Kemudian yang ketiga, menilai keadaan kesehatan klien. Yang keempat, membuat keputusan dalam menentukan langkah berikutnya. Kalau kita sudah mendapatkan data, sudah mendapatkan yang namanya gambaran dari masalah klien, maka kita bisa melakukan keputusan untuk menyelesaikan masalah klien tersebut. Nah, ada berapa sih jenis dari pengkajian ini? Ada 4 jenis pengkajian keperawatan secara umum ya. Yang pertama adalah initial assessment, kemudian focus assessment, yang ketiga emergency assessment, yang keempat adalah time lapse assessment. Dari sini Anda bisa tahu ya, dari pengertiannya secara sekilas, initial assessment berarti pengkajian dasar yang hanya memuat masalah klien secara global. Kemudian yang kedua adalah fokus, berarti pengkajian yang difokuskan pada masalah tertentu. Misalnya sudah dapat pengkajian nyeri, berarti kita fokus ke nyerinya seperti apa, kemudian di mana lokasinya, bagaimana nyeri tersebut muncul dan sebagainya. Kemudian emergency, kalau emergency berarti gawat, darurat ya. Jadi ini biasanya dilakukan di IGD, pengkajian secara cepat untuk menangani kegawatan pasien. Kemudian yang keempat, time lapse berarti pengkajian yang dilakukan secara berkala, time sudah ditentukan waktunya. Nah, initial assessment ini biasa disebut juga penilaian awal, di mana ini dilakukan saat pasien masuk. Nah, biasanya kan kalau pasien masuk, itu langsung dikaji secara komprehensif, tapi tidak mendalam. Jadi, yang penting tahu dulu gambaran kasar atau gambaran utuhnya pasien. Ini tujuannya untuk membuat database lengkap atau identifikasi masalah serta perencanaan keperawatan. Nah, pada tahap ini atau pada jenis ini, perawat mengumpulkan data mengenai semua aspek kesehatan klien, menetapkan prioritas untuk penilaian terfokus yang sedang berlangsung. Jadi kita kaji semuanya dari awal sampai akhir, kemudian kita lihat apa sih yang dialami klien, misalnya di bagian jantung parunya, misalnya di bagian perutnya, abdomen, misalnya di bagian fraktur kakinya. Nah, ini nanti yang perlu kita fokus untuk pengkajian selanjutnya. Nah, ini makanya selanjutnya adalah ada namanya fokus assessment atau pengkajian secara fokus. Nah, setelah kita tahu masalah utama yang dialami klien, kita bisa melakukan pengkajian secara terfokus. Misalnya, di sini perawat mengumpulkan data tentang masalah spesifik yang tadi saya jelaskan. Misalnya sudah tahu yang sakit adalah nyeri pada abdomen, kita tanyakan lebih jelas lagi. Nah, untuk fokus assessment kita harus menggunakan pertanyaan terbuka. Tahu ya pertanyaan terbuka dan tertutup? Nah, kalau pertanyaan terbuka kan berarti membutuhkan jawaban yang lebih panjang ya. Kalau tertutup berarti hanya ya dan tidak. Misalnya, apakah kaki Anda sakit? Ya, begitu kan jawabannya.
tidak gitu. Itu berarti tertutup. Kalau pertanyaan terbuka seperti misalnya seperti ini. Apa gejala yang Anda rasakan? Nah, tentunya nanti pasien bisa mengungkapkan secara jelas karena kita menanyakan apa gejala. Kemudian, kapan gejala yang Anda rasakan muncul? Apa yang membuat gejala Anda berkurang dan bertambah? Atau istilahnya adalah itu bertambah provokatif, kemudian berkurang berarti paliatif. Kemudian pengobatan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi gejala tersebut dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Yang ketiga, pengkajian darurat atau dikatakan emergency, berarti gawat darurat ya. Jadi pengkajian ini merupakan pengkajian darurat yang dilakukan saat klien mengalami krisis fisiologis atau psikologis. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah yang mengancam jiwa. Kita biasa mengenal dengan istilah ABCDE pada pasien dengan gawat darurat. Sudah tahu ya ABCDE itu apa? Sudah tanya kakak tingkatnya ya. A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Jadi untuk yang pertama kita periksa pada saat pasien gawat adalah airway atau jalan nafas. Ada tidak sumbatan di jalan nafas pasien? Misalnya ada lidahnya menutupi jalan pasien, atau ada sekret atau lendir yang menutupi jalan nafas pasien, sehingga pasien tidak bisa bernafas dengan lancar. Kemudian breathing berarti pernafasan. Ada nggak otot bantu nafas atau kesulitan bernafas di pasien? Kemudian circulation berarti berhubungan dengan sirkulasi darah, misalnya pasien setelah kecelakaan, ada nggak shock hipovolemik yang menghabiskan banyak darah? Ini berarti sirkulasinya biasanya kita lihat dengan tanda-tanda vital ya, tekanan darah. Kemudian disability atau kemampuan pasien kesadarannya seperti apa, exposure kondisi keadaan pasien itu apakah ada memar, apakah ada lesi dan sebagainya, itu berarti exposure. Kemudian yang keempat, time lapse assessment. Ini berarti penilaian yang dijadwalkan. Time berarti sudah direncanakan. Kenapa kita harus merencanakan penilaian kembali atau penilaian ulang? Tujuannya untuk menilai kembali status kesehatan dan membuat revisi untuk rencana perawatan. Nah, setelah kita rawat pasien misalnya sehari, kita kaji kembali bagaimana kondisinya, apakah sama seperti kemarin atau sudah lebih baik, atau bahkan ada masalah atau diagnosa keperawatan yang baru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ya. Jadi, dalam pengkajian ini data yang dikumpulkan harus bersifat deskriptif, kemudian singkat dan lengkap. Nah, pengkajian ini adalah data yang akurat, bukan kesimpulan atau interpretasi dari perawat itu sendiri. Jadi seperti menyimpulkan kalau pasien itu diam berarti dia sedang stres, padahal aslinya dia sakit gigi misalnya. Jadi tidak boleh kita itu menyimpulkan data yang ada. Kemudian data dapat diperoleh dengan cara wawancara, kemudian observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik atau biasa kita kenal dengan pemeriksaan penunjang. Kemudian terdapat dua tipe data, yaitu subjektif dan objektif. Apa itu data subjektif? Berasal dari kata subjek, berarti data subjektif adalah data yang dikeluhkan langsung oleh pasien atau keluhan langsung oleh klien yang hanya dapat diuraikan oleh klien. Jadi yang namanya subjektif itu berarti perasaan atau apa yang dirasakan klien sendiri, bukan dari pemeriksaan, bukan dari
orang lain, tapi benar-benar yang dikeluhkan pasien. Nah, data subjektif merupakan persepsi klien tentang masalah kesehatan yang dialami. Misalnya, pasiennya merasa nyeri. Nah, nyeri itu kan kita tidak bisa ya terus kita menetapkan dia nyeri skala 9, dia nyeri skala 8 tuh nggak bisa, karena ini termasuk data subjektif, di mana hasil pengkajiannya harus langsung dari pasien. Saya mengeluh nyeri dengan skala ini. Nah, itu harus diucapkan pasien karena dia termasuk data subjektif. Nah, kemudian ada perasaan lemah. Saya rasanya lemah sekali, suster gitu. Nah, nanti data objektifnya kita bisa lihat kondisi pasien, kita bisa lihat keadaan umumnya, kita bisa lihat kekuatan ototnya untuk menegakkan atau menunjang data subjektif dari klien tersebut. Kemudian ketakutan, cemas, dan frustasi. Kecemasan juga kita ada pengukuran sendiri untuk menilai apakah pasien itu tidak cemas, cemas ringan, sedang, atau panik ya. Nah, untuk data subjektif ini biasanya disebut dengan simptom atau gejala. Yang namanya gejala berarti memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh pasien. Nah, untuk data subjektif ini harus saya tegaskan kembali, data harus faktual berdasarkan fakta, kemudian bukan interpretasi, bukan opini ataupun generalisasi. Selanjutnya, yang kedua adalah data objektif. Berkebalikan dari data subjektif, data objektif berarti data yang diperoleh melalui observasi atau pemeriksaan. Nah, biasanya kan kita selain wawancara, kita juga melakukan observasi, yaitu pengamatan dan pemeriksaan fisik, mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, data objektif bisa diperoleh melalui pengukuran, pemeriksaan, dan pengamatan. Nah, ini bisa dilihat, kemudian dirasa, dan didengar. Jadi, maksud dirasa adalah bukan yang dikeluhkan atau dirasakan pasien tadi ya, tapi perawat yang merasakan. Misalnya, pasien demam, kita bisa meraba kan, meraba dahinya dengan punggung tangan. Oh, rasanya memang hangat, rasanya memang panas, berarti itu demam. Dapat dilihat, nah, pasiennya menggigil. Kemudian dapat didengar suaranya pasien tersebut, keluhannya. Nah, untuk data objektif ini biasa disebut sign atau tanda karena bisa kita lihat. Misalnya pasien yang sesak napas, kita kan bisa lihat ya, cuping hidung, kemudian otot bantu nafas, oh berarti pasiennya sesak nafas, ini berarti bisa dilihat. Kemudian nadi, oh nadinya cepat sekali, dari mana caranya dilihat? Dengan meraba arteri radialisnya, misalnya, oh nadinya memang cepat sekali, biasanya harusnya 80 sampai 100, ini sampai 110 misalnya. Kemudian tekanan darah kita bisa ukur dengan manset, kemudian edem atau bengkak, serta berat badan, dan banyak data-data lain yang disebut dengan tanda atau sign. Sudah diajarin untuk tanda-tanda vital? Kalau belum, nanti selanjutnya oleh Bu Novi, insya Allah akan diajari tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebenarnya akan lebih jelas lagi jika kita bisa bertemu langsung ya, berhubung ini masih PJJ, berarti nanti konsepnya dulu. Nah, Anda bisa mencari contohnya atau mencari tahapan bagaimana sih praktek untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, itu bisa Anda cari di YouTube ya. Oke, selanjutnya karakteristik data. Nah, yang namanya data harus memenuhi karakteristik atau ciri-ciri ini. Yang pertama adalah purposeful. Purposeful berarti data yang dikumpulkan merujuk pada masalah klien. Misalnya klien itu masalahnya fraktur, ya kumpulkanlah data yang merujuk pada masalah fraktur. Jangan istilahnya datanya bias ya, datanya kemana-mana, tapi fokus untuk merujuk pada masalah
klien tersebut. Kemudian komplit, nah data yang dikumpulkan harus lengkap. Kalau datanya tidak lengkap, kemudian tidak detail, nanti saat menganalisis data tidak akan bisa kuat untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi kalau misalnya dapat data ini, ditelusuri lagi, diperdalam lagi, jangan hanya datanya itu superficial ya, atau hanya data-data yang ya dan tidak, cuma hanya sebatas kulitnya gitu ya, tapi benar-benar mendalam. Kemudian akurat, nah perawat harus memikirkan data secara akurat dan nyata untuk membuktikan benar nggak sih yang dilihat, yang diamati, yang diukur, itu sesuai tidak dengan kondisi pasien. Selanjutnya, data itu harus faktual. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Faktual berarti berdasarkan fakta atau nyata, merupakan atau benar-benar kondisi pasien, bukan interpretasi perawat. Kemudian relevan, data harus sesuai dan fokus terhadap masalah klien. Jadi tadi ya, jangan sampai data tersebut itu jauh atau menyimpang dari data-data klien, keluhan klien. Selanjutnya, sumber data. Nah, kalau kita berbicara mengenai sumber data itu ada 3 ya harusnya ya. Yang pertama adalah primer, kemudian yang kedua sekunder ya. Yang ketiga sumber data lain itu juga masuk sekunder. Jadi saya tuliskan di sini 2, primer dan sekunder. Nah, untuk primer itu yang data seperti apa? Data primer berarti data langsung dari klien, benar-benar ucapan kliennya ya, dari sumbernya adalah kliennya. Kemudian yang kedua, sekunder berarti data dari orang kedua, misalnya orang-orang yang penting, orang-orang yang dekat dengan pasien. Kemudian tenaga kesehatan. Kemudian ada medical record atau istilahnya RM ya, rekam medis. Kemudian ada sumber data lain misalnya catatan dan laporan, misalnya dari catatan medis, kemudian konsultasi, atau hasil pemeriksaan fisik, dan ada pula yang namanya sumber data itu dari kepustakaan atau literatur. Nah, jadi saat sakit tipes misalnya, nah dari mana kita bisa dapat data? Kita cocokkan dengan literatur, cuman jangan terbalik ya. Nanti pengkajiannya disesuaikan dengan literatur. Tidak, tapi sebaliknya. Carilah data yang sesuai, carilah data yang sama. Oh, ternyata benar loh, seperti teori kalau sakit tipes itu ada nyeri di bagian ulu hati, misalnya begitu ya. Jangan kemudian pasiennya yang disesuaikan dengan literatur. Selanjutnya metode pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan di depan. Untuk mengumpulkan data, kita bisa memperoleh dengan 4 metode atau dengan 4 cara. Yang pertama adalah wawancara atau interview. Kemudian yang kedua observasi, tadi sudah dijelaskan. Observasi berarti pengamatan. Kemudian yang ketiga pemeriksaan fisik. Yang keempat studi literatur atau dokumentasi. Karena studi literatur ini sifatnya adalah langsung mengkaji atau mencocokkan dengan buku, jadi yang kita bahas di sini adalah 3 hal yang atas ya, bagaimana cara mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Oke, wawancara. Yang pertama adalah wawancara atau biasa disebut anamnesa. Jadi anamnesa ini adalah tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien. Nah, kita bisa bertanya dulu, nanti secara lengkapnya di pengkajian ya. Kita tanya identitas, kemudian keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan sebagainya. Semuanya yang berhubungan dengan klien. Nah, ini
pertanyaan-pertanyaan ini kan dengan komunikasi ya, dengan tanya jawab. Nah, ini namanya istilahnya dalam keperawatan adalah komunikasi terapeutik. Kenapa disebut komunikasi terapeutik? Karena setiap yang kita tanyakan itu tujuannya untuk mencari masalah klien. Beda dengan komunikasi sosial ya. Kalau komunikasi sosial kan berarti kita tanya jawab yang sifatnya umum, bukan ke masalah klien. Nah, kemudian untuk teknik wawancara ini mencakup teknik verbal, kemudian non-verbal, dan pendengar aktif. Kenapa kita masukkan teknik verbal di sini? Ya, namanya juga tanya jawab ya. Kalau diem aja ya nanti nggak jadi tanya jawab. Kita perlu keterampilan verbal karena tidak setiap manusia. Tidak setiap orang itu bisa atau kemampuan teknik verbalnya bagus. Misalnya benar dia itu pinter, tapi ternyata kalau berbicara dengan orang lain mungkin dia seperti agak malu, kemudian dia kurang menguasai keterampilan gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di teknik verbal tadi, ingat ya untuk pengkajian kita menggunakan pertanyaan terbuka. Kalau misalnya perlu ya gunakanlah kalimat tertutup. Kalimat tertutup hanya untuk validasi saja ya, bukan untuk mengkaji pasien secara detail. Kemudian teknik nonverbal itu meliputi bagaimana cara kita untuk pendengar aktif juga ya. Ya, untuk nonverbal itu cara kita mendengarkan. Anda sudah belajar kan ya cara mempertahankan kontak mata untuk menghormati orang yang kita ajak bicara. Nah, untuk keterampilan teknik verbal ini meliputi hal tersebut. Ketika kita mendengarkan pasien, ya kita harus mendengarkan secara aktif. Artinya apa? Kalau kita dibutuhkan, baru kita bicara. Jangan suka memotong pembicaraan pasien. Kalau nanti dibutuhkan, ya kita diam. Kalau dibutuhkan, kita berbicara. Kemudian jangan lupa kontak mata. Ya itu tadi ya, cara memberi penghormatan kepada orang itu adalah kontak mata. Jadi kalau ngomong, kalau tanya jawab, jangan matanya kemana-mana, tapi fokus ke pasien, karena kita sedang mendengarkan pasien. Kemudian jadi pendengar aktif. Nah, pendengar aktif itu apa? Bukan hanya dengerin terus diam aja sampai dari awal sampai akhir ya. Pendengar aktif berarti kita bersifat empati dengan peduli terhadap masalah klien. Cuman jangan terbawa emosi ya. Kalau terbawa emosi seperti apa? Misalnya pasiennya cerita nangis-nangis terus perawatnya ikut nangis, itu nggak boleh ya. Kita bisa memberikan empati, memberikan kata-kata semangat, tapi kita sendiri tidak boleh ikut terbawa emosi pasien. Nah, dalam wawancara sendiri Anda sudah tahu ya bagaimana tahapannya. Dalam wawancara tersebut ada 4 tahapan yang dilalui oleh perawat. Yang pertama adalah persiapan. Nah, sebelum kita ngobrol, sebelum kita tanya jawab dengan pasien, kita harus melakukan persiapan. Jangan belum kenal apa-apa, belum tahu penyakitnya, tiba-tiba kita langsung, Pak, apa yang Anda keluhkan gitu, enggak ya. Jadi kita harus melakukan persiapan. Apa persiapannya? Membaca status klien. Jadi harus dibaca dulu rekam medisnya. Apa sih masalah pasiennya? Oh, diabetes mellitus. Berarti saya harus tanya apa aja ya. Nah, ini yang perlu disiapkan. Kemudian jangan berprasangka buruk terhadap pasien. Kalau Anda sudah memberikan label atau stigma negatif, maka nanti isinya otak Anda itu ya isinya negatif-negatif semua tentang pasien. Jadi kita harus membina hubungan saling percaya dengan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap pasien. Kemudian tidak boleh memaksa. Nah, ini ya yang penting diperhatikan. Gara-gara kita harus mencapai deadline, kita harus mencapai target, terus maksa-maksa pasien, nggak mau dipaksa-paksa. Ini nggak boleh ya.
kita memang harus membina hubungan saling percaya dulu, baru nanti pasien pasti welcome, pasti terbuka untuk pertanyaan kita. Tapi kalau kita maksa, ya itu tadi nggak bagus. Untuk selanjutnya, tahapan kedua adalah orientasi atau perkenalan. Kalau kita sudah membaca status, kita sudah tahu pasien, persiapan kita sudah matang, kita masuk ke ruang perawatan kamar pasien untuk melakukan tahap orientasi atau perkenalan. Nah, tak kenal maka tak sayang ya, kalau nggak kenal gimana kita bisa melakukan pengkajian. Jadi harus perkenalkan dulu nama Anda, kemudian nanti status Anda apa, tujuan wawancaranya itu untuk apa, sampai membicarakan tentang faktor-faktor yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi Anda itu mau menggali informasi apa sih, itu dijelaskan di tahap perkenalan. Jangan lupa untuk meyakinkan ya, istilahnya membuat pasien percaya agar jujur pada kita, ucapkan atau konfirmasikan kalau data nanti akan disimpan, kemudian hanya untuk kepentingan kesehatan perawatan pasien dan tidak akan disebarkan atau tidak semua orang akan mengetahui data yang sudah Anda dapat. Ini perlu diyakinkan di awal. Kalau sudah, kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap kerja. Nah, di tahap kerja ini, fokus wawancaranya adalah kepada klien, kemudian dengarkan dengan sungguh-sungguh, jadi pendengar aktif, kemudian lakukan komunikasi terapeutik, kalau perlu pasiennya itu, kalau perlu sentuhannya kita berikan sentuhan terapeutik, kemudian kita berikan dorongan spiritual agar pasien tersebut merasa diperhatikan. Nah, istilahnya kayak kita itu tanya masalah ke teman dekat lah ya, dengan teman kita misalnya ada masalah, kita bertanya itu secara ikhlas, kemudian penuh perhatian, tidak hanya sekedar menjalankan tugas atau sekedar basa-basi. Kemudian terminasi. Tahap terminasi berarti perpisahan atau penutup. Nah, jadi untuk tahap terminasi kita akhiri tanya jawabnya, kemudian nanti kalau misalnya ada kontrak lain atau perjanjian pertemuan selanjutnya, nah ini dikontak di sini, Bu. Saya hari ini sudah selesai, apakah besok saya bisa menemui Ibu lagi untuk menanyakan pertanyaan yang lain misalnya, atau untuk melakukan implementasi keperawatan misalnya. Ini dijelaskan di tahap terminasi ini sebelum berpisah dengan pasien. Nah, ini harus diperhatikan hal-hal yang penting dalam komunikasi atau wawancara. Yang pertama adalah menerima keadaan pasien. Seperti apapun pasien, kita harus terima apa adanya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhan. Tapi jangan nanti terus Anda balasnya mengeluh juga ya. Ingat, empati tapi tidak boleh terbawa emosi. Jadi kalau pasiennya saya ngerasa ini, oh iya Bu, saya juga merasa seperti itu. Jangan. Jadi harus Anda batasi kalau Anda itu adalah pemberi pelayanan, bukan Anda juga ikutan curhat ya. Kemudian yang ketiga, menjamin rasa aman dan nyaman untuk pasien bisa dapat diperoleh dengan mencari tempat yang nyaman ya. Kemudian sikap tenang, sopan, dan penuh perhatian, jangan hanya basa-basi. Bisa dilihat loh ya orang itu tulus atau basa-basi ya. Kemudian menggunakan bahasa yang dimengerti. Nah, ini yang susah adalah saat di rumah sakit daerah misalnya ketemu pasien yang tidak bisa bahasa Indonesia, Anda harus bisa menggunakan bahasa yang dipakai di daerah tersebut untuk istilahnya menjembatani agar bahasa yang Anda ucapkan itu dimengerti oleh pasien. Kemudian tidak bersifat menggurui. Nah, ingat Anda memberikan penkes tapi bukan bersifat menggurui. Siapapun meskipun itu pasien tidak akan suka kalau
digurui oleh orang lain, apalagi anak yang lebih muda. Kemudian mengurangi hambatan, nah misalnya kok Anda itu wawancaranya di tempat ramai, ya carilah tempat yang tenang, nyaman, jangan bising, karena itu adalah hambatan dalam komunikasi. Kemudian posisi duduk yang sesuai, sudah diajarkan ya, kalau duduk itu di depan berapa meter, kontak mata, tidak boleh menyilangkan kaki, menyilangkan tangan, harus bersifat terbuka dan menunjukkan kita itu siap untuk mendengarkan. Kemudian menghindari interupsi, jangan memberikan interupsi pada saat pasiennya itu menyampaikan. Kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan kesempatan pasien untuk istirahat. Pertanyaannya banyak banget. Kok disediain minum, kok disediain ini ya, jangan seperti itu. Kalau misalnya banyak yang ditanyakan, bisa kita datang lagi besok. Jangan semuanya ditanyakan langsung. Nanti pasiennya capek ya, terus akhirnya jadi ilfeel ya, nggak mau lagi nanti kita temui. Kecuali kalau pasiennya sudah merasa nyaman, sudah merasa pengen ngobrol, pengen menyampaikan semua keluhan pada Anda, ya nggak masalah. Cuma tetap perhatikan istirahat pasien. Yang kedua tekniknya adalah pengamatan atau observasi. Jadi observasi merupakan mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan. Tujuan observasi ini untuk mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi klien melalui kepekaan alat panca indera. Apa saja yang diobservasi? Yang diobservasi ini menyangkut aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien. Contohnya adalah kalau kita aspek fisik, kita amati nih, kira-kira pasiennya terlihat kesakitan nggak ya, misalnya dengan meringis. Kemudian mentalnya berarti psikologis, pasiennya gimana, pendiam nggak, kemudian nggak bisa atau tidak mau kontak mata, itu kan berarti nanti mengarah ke masalah-masalah psikologis. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya dicatat ya, hasil observasi tersebut dicatat, misalnya ada kelainan fisik, kemudian ada perdarahan, ada bagian yang terbakar misalnya, kemudian ada bau alkohol, kemudian tekanan darahnya seperti ini, nah semuanya ada batuk darah, batuk kental, sakit kental misalnya, ekspresi nyeri. Nah, ini semuanya dicatat hasil observasi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas, pemeriksaan fisik ini gunanya untuk mendapatkan data objektif, data yang disebut dengan tanda, bisa dilihat, bisa diraba. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini bisa dilakukan juga dengan fokusnya dengan wawancara. Nah, jadi sebelum kita periksa, kita juga bisa menanyakan, misalnya bagaimana dengan fraktur, bukan fraktur ya bahasanya, patah ya misalnya. Bagaimana Pak, karena tulangnya patah, apakah masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Nah, ini misalnya ya, fokus pengkajian pada kemampuan fungsional, misalnya gangguan muskuloskeletal, apakah mempengaruhi ADL? Nah, jadi dengan adanya fraktur, dengan adanya patah tulang, apakah mempengaruhi aktivitas daily living atau aktivitas sehari-hari pasien atau tidak? Ini ditanyakan. Karena kan biasanya kalau kecelakaan pasti aktivitasnya jadi terganggu. Atau misalnya demam, tifoid, kesakitan, pasiennya juga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri, harus dibantu misalnya. Nah, untuk teknik pemeriksaan fisik, kita akan belajar mengenai 4 hal ya. Untuk teknik pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi atau melihat, kemudian yang kedua palpasi
atau meraba, yang ketiga adalah mengetuk atau perkusi, yang keempat adalah auskultasi atau biasa kita sebut dengan mendengarkan. Nah, mendengarkan dengan apa? Dengan stetoskop. Nah, tadi kita balik lagi ke teknik 4 ini. Untuk inspeksi berarti kita melihat apa yang perlu dilihat, ya kondisi pasiennya, head to toe, dilihat ada masalah di mana. Misalnya kita melihat bagian dada, ya, bagian dada kita inspeksi, kita lihat bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, posisinya simetris atau tidak. Kemudian dibandingkan dengan hasil normal dan abnormal. Kemudian kalau pada bayi kita bisa lihat misalnya ada ikterus atau kuning enggak. Kemudian kita lihat akralnya sianosis atau kebiruan enggak. Semua hal-hal yang bisa dilihat itu masuk pada teknik inspeksi. Kemudian yang kedua, palpasi meraba, kita gunakan teknik indera peraba. Misalnya kalau di gambar ini ya, kita mau melakukan palpasi ekspansi paru. Nah, kita letakkan tangan di bagian dada, kita minta pasiennya untuk bernafas. Sakit nggak? Ada yang tertinggal nggak interkostalnya? Simetris nggak kanan dan kiri? Ini berarti palpasi. Kemudian kita juga bisa palpasi bagian abdomen, misalnya pada pasien yang sedang nyeri. Ada nggak nyeri tekan? Kalau ada nyeri tekan, biasanya dipalpasi pasiennya akan merasa kesakitan. Kemudian yang ketiga, perkusi atau mengetuk. Biasanya mengetuk atau perkusi ini adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh. Misalnya tadi mau melihat batas jantung, batas paru, kita bisa melakukan perkusi, diketuk-ketuk. Nah, cara ngetuknya adalah di interkosta. Interkosta itu kan ada IC1, IC2 gitu ya. Di interkosta diketuk, tapi dengan dialasi tangan kita ya, jari kita diletakkan di interkosta, kemudian jari kita yang diketuk, bukan interkosta pasien ya, jari kita yang menempel di pasien diketuk. Nah, kita untuk melihat, kita untuk mendengar batas jantung di mana. Nah, kalau biasanya untuk suara-suara kita harus tahu, oh ini suaranya kok bung-bung-bung, berarti sonor. Oh ini redup, ini peka, ini untuk mengetahui batas organ. Kemudian yang ketiga adalah auskultasi. Auskultasi itu adalah mendengarkan dengan stetoskop. Kita juga dengarkan di interkosta sambil minta pasiennya untuk bernafas. Atau kita mau memeriksa nadi, itu bisa juga dilakukan di bagian apeks jantung ya. Nah, ini untuk suara hasil perkusi. Jadi kalau nanti Anda menemukan suara seperti jaringan yang normal, itu berarti namanya sonor. Kemudian kalau redup, ini biasanya jaringan yang lebih padat, tapi masih ada rongga-rongga. Misalnya adalah suara paru-paru. Kemudian pada pneumonia. Kemudian suara peka. Suara peka ini biasanya jaringan yang lebih padat lagi. Misalnya jantung, kemudian hepat. Hipersonor atau timpani biasanya ini suara perkusi pada daerah yang berongga kosong. Misalnya daerah kaverna paru pada pasien asma kronik. Bisa juga hipertimpani itu pada abdomen, biasanya kalau pasiennya itu mengalami kembung ya, perutnya membesar, bukan asites tapi. Nah, untuk suara auskultasi ini ada beberapa macam yang tidak normal atau mengalami kelainan. Misalnya adalah rales. Ini suara yang dihasilkan dari eksudat lengket. Nanti kalau pasiennya itu
banyak sekretnya di dalam paru-paru, ini biasanya akan mengeluarkan suara auskultasi namanya rales, misalnya pada klien pneumonia atau TBC. Kemudian yang sering didengar juga adalah ronki. Nanti kalau Anda berkesempatan praktek, Anda bisa mencari suara-suara tersebut itu seperti apa sih? Karena kalau saya kan adanya suara audio, hanya audio saja ya, tidak langsung Anda periksa ke pasien. Untuk ronki itu adalah nada rendah yang sangat kasar, terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi. Misalnya edem paru. Nah, parunya itu sudah banyak cairannya, ini biasanya ada ronki. Kemudian kalau sudah banyak sekretnya, juga bisa muncul ronki. Kemudian yang ketiga, wheezing. Nah, ini suara wheezing itu secara sederhananya adalah mengi ya. Kalian tahu kan pasien asma ya, suaranya ngit-ngit. Nah, itu berarti wheezing namanya. Kemudian pleura friction rub, ini bunyi yang terdengar kering seperti suara gosokan amplas pada kayu. Nah, ini misalnya pada klien dengan peradangan paru-paru. Sementara untuk suara yang normal itu biasa disebut bronkial atau vesikuler. Nah, ini suara normal yang biasa dialami oleh pasien-pasien yang sehat. Oke, itu tadi teknik pengumpulan data. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Selanjutnya, kita bahas mengenai masalah-masalah pengumpulan data. Jadi, kenapa data itu tidak valid atau kurang lengkap? Ini karena ada masalah-masalah yang biasa dihadapi pada saat mengumpulkan data. Misalnya, perawat tidak bisa melakukan anamnesis dengan tepat. Misalnya tadi, dia tidak punya teknik verbal yang bagus, kemudian tidak bisa menggali pertanyaan lebih dalam. Nah, ini nanti akan ada hasil yang kurang tepat, kurang detail, sehingga kita tidak sukses berarti dalam mengumpulkan masalah atau mengumpulkan data. Kemudian hasil observasi yang tidak akurat. Nah, ternyata kita salah mengamati kondisi pasien. Ini juga akan mempengaruhi data. Kemudian pemeriksaan fisik yang kurang tepat karena pasiennya kurang ahli. Nah, tidak semua atau kita itu langsung ahli loh untuk perkusi misalnya. Oh, ini sonar, ini hipersonar, ini peka, itu tidak langsung kita peroleh saat latihan. Kita perlu jam terbang ya. Perlu yang namanya banyak praktek baru kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara tepat. Itu baru satu hal loh, padahal pemeriksaan fisik itu head to toe. Kalau saya jelaskan di sini lama sekali nanti waktunya ya, karena harus dari kepala sampai kaki. Kemudian tidak mampu mengorganisasi data. Nah, ini berarti perawat atau praktikannya tidak bisa mengelompokkan data. Campur aduk semua data demam, data nutrisi, data eliminasi, dicampur semua. Nah, ini nanti kurang bisa menegakkan diagnosa yang tepat kalau tidak mampu mengorganisasi data. Oke, untuk pendekatan pengkajian fisik tadi, modelnya head to toe ya. Head to toe ini berarti dari kepala sampai kaki. Untuk kepala sampai kaki kita periksa mulai dari kepalanya, kemudian mata ya, kepala itu berarti mata, hidung, telinga, terus leher, dada, abdomen, ekstremitas atas, bawah, semuanya perlu diperiksa dan itu banyak sekali. Kalau ada kesempatan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan keadaan umum serta tanda-tanda vital. Nah, untuk sistem head to toe, kita lihat keadaan umumnya seperti apa, kemudian TTV-nya seperti apa, baru nanti kita periksa dari kepala sampai kaki. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara sistem, review of system. Jadi kita harus mengkaji semua sistem yang ada di manusia. Tentunya
sebelumnya harus tanda vital dan badan umum. Nah, untuk sistem, Anda tahu sistem di pada manusia itu ada berapa? Nah, jadi yang harus kita periksa adalah mulai dari sistem kardio, kemudian sistem respirasi, sistem neuro, sistem eliminasi, sistem gastro, sistem muskulo, kemudian sistem reproduksi. Semuanya harus diperiksa ya. Dari mulai sistem pernafasan sampai sistem reproduksi dan integumen, semua diperiksa. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan dengan pola fungsional Gordon, berarti kita fokus pada kebutuhan dasar manusia seperti persepsi kesehatan, kemudian nutrisinya, bagaimana tidur istirahatnya, kognitifnya, peran pola hubungannya, aktivitas latihan, kemudian seksualitas, coping, dan nilai-nilai. Ini kalau pendekatannya dengan pola fungsional Gordon. Kemudian ada juga dungus. Dungus ini mencakup aktivitas istirahat, kemudian sirkulasi, integritas ego, eliminasi makanan dan cairan, kemudian higini, neurosensori, nyeri, pernafasan dan keamanan, seksualitas, interaksi sosial, dan penyuluhan atau pembelajaran. Tapi untuk dungus kita sudah tidak lakukan ya. Ini kita pakai pada zaman dulu, zaman saya ya masih pakai dungus. Sekarang kita fokusnya ke hetutu, kalau enggak ke sistem ya. Untuk selanjutnya adalah penilaian keadaan umum. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan. Kita sebelum menuju ke TTV, kemudian hetutu, kita harus periksa dulu keadaan umum. Apa sih keadaan umum? Keadaan umum adalah kondisi pasien secara umum karena sakit atau apa saja yang dirasakan oleh pasien. Apakah pasiennya terlihat lemah ya untuk penampilan umum atau terlihat sakit. Kita bisa lihat orang itu sakit ya dari ekspresi wajah, dari sikap perilakunya, misalnya memegangi darah yang sakit, kemudian menarik diri ya, itu bisa karena dia mungkin sakit. Kemudian apakah dia stres, misalnya merintih, terus berkeringat, gemetar, kemudian apakah dia mengalami ikterik, misalnya kok kuning matanya, kulitnya kuning, terus apakah cyanosis atau pil atau pusat. Nah, ini adalah semua macam-macam keadaan umum. Nah, keadaan umum ini dilihat secara langsung oleh pemeriksa dan dilakukan penilaian, kemudian dilakukan saat kontak pertama, saat wawancara, atau selama melakukan pemeriksaan yang lain. Nah, apa saja tingkat kesadarannya pasien? Yang kedua adalah tingkat kesadaran. Kita lihat tingkat kesadaran itu adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan. Kita nilai kesadaran ini penting sekali untuk langkah selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah pasien. Karena kalau pasiennya koma, kita harus segera melakukan penanganan untuk menyelamatkan pasien. Nah, tingkat atau status mental tingkat kesadaran ini berhubungan dengan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Nah, jadi kalau pasiennya sampai mengalami penurunan kesadaran, ini bisa berpengaruh pada cacat bahkan kematian. Jadi harus atau penting sekali tingkat kesadaran ini kita nilai. Anda tahu penurunan kesadaran itu seperti apa ya, dari sampai pingsan kayak gitu ya. Itu namanya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran bisa disebabkan mungkin karena otak kekurangan oksigen sehingga pasiennya mengalami koma, mengalami pingsan. Kemudian kekurangan aliran darah seperti pasien shock. Kemudian penyakit diabetes mellitus karena koma ketoasidosis. Pada pasien hipo, kemudian dehidrasi, nah bisa saja kesadaran kita itu menurun karena dehidrasi. Makanya kan ada iklan itu ya, ada aqua tuh. Kesadarannya sudah menurun. Kemudian pengaruh obat-obatan.
bisa karena infeksi atau epilepsi. Nah, untuk tingkat kesadaran ini ada yang menyebutkan 5 atau di sini saya jelaskan ada 6 ya. Anda bisa amati dan bisa hafalkan. Yang pertama adalah kompos mentis. Nah, kompos mentis ini sama seperti kesadaran kita ya. Jadi kompos mentis itu normal, kemudian sadar penuh, bisa menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekeliling. Nah, misalnya Anda melakukan pengkajian, pasiennya itu bisa menjawab semua pertanyaan, kemudian pasiennya sadar, jawabannya bagus, tidak ngelantur, berarti kesadarannya kompos mentis. Kemudian yang kedua apatis. Nah, orang apatis ini sebenarnya dia sadar, tapi dia segan atau enggan berbicara dengan orang lain. Acuh tak acuh. Anda tanya diem aja, Anda tanya diem. Namun, tapi dia sadar sebenarnya. Cuman dia nggak mau berkomunikasi dengan lingkungan. Itu berarti apatis. Kemudian yang ketiga delirium. Nah, pasien berada pada posisi atau pada keadaan delirium ini gelisah, kemudian disorientasi orang, jadi dia nggak akan kenal orang sekelilingnya, waktu nggak tahu tempatnya di mana, suka berteriak, memberontak, berhalusinasi, kadang dia ngomong sendiri, hayal, itu berarti delirium. Kemudian selanjutnya somnolen. Nah, somnolen ini tidur dalam istilahnya ya. Jadi pada saat pasien somnolen itu kesadarannya mulai menurun, psikomotornya lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang. Nah, jadi misalnya ya pasien seperti ini tidur gitu. Tapi kalau Anda cubit, dia bangun, memberi jawaban, terus tidur lagi. Nah, ini berarti pasiennya pada kondisi somnolen. Kemudian yang kelima, supor atau sopor, ini keadaan seperti terlelap tetapi ada respon terhadap nyeri. Nah, pasiennya masih merasa nyeri, tapi dia sudah nggak bisa ditanya, tidur, kayak tidur lelap gitu. Terus koma, nah ini kalau titik udah meninggal ya, tapi kalau koma, dia masih ada respon, dia itu masih bisa mendengar tapi tidak bisa memberikan tanggapan atau tidak bisa apa-apa. Kalau kita rangsang sakit itu sudah tidak ada respon. Jadi untuk pasien koma tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsang, baik itu refleks muntahnya, respon pupilnya, kalau Anda cubit juga, ya dia nggak bisa buat melawan gitu, sudah koma. Selanjutnya tentang, nah ini, jadi dari mana kita bisa mengukur tingkat kesadaran pasien itu salah satunya dengan teknik GCS, Glasgow Coma Scale. Nah, pada pemeriksaan ini, kenapa disebut Glasgow? Karena yang menemukan namanya Glasgow. Pada GCS ini yang dinilai adalah 3 hal. Yang pertama, respon membuka mata atau A, kemudian respon verbal V, dan respon motorik atau M. Biasa kita tulis itu EVM atau EMV. Untuk E itu skornya ada 4, kemudian V itu ada 5, motorik M itu ada 6. Nah, untuk respon mata, caranya bagaimana? Kita dekati pasien dan perhatikan respon membuka mata. Apakah perlu diperintah atau langsung spontan. Jadi, gimana kita menilai kesadaran dari matanya? Kita dekati pasien. Nah, kalau dia itu dipanggil saja atau kita dekati dia sudah membuka, berarti responnya 4. Terus coba kita dekati kalau dia diam aja, Pak, buka matanya, Pak. Nah, kalau dia buka berarti 3. Kemudian kalau udah teriakin nggak mau buka, tapi kita cubit dia buka mata, berarti rangsangnya, berarti nilainya 2. Kemudian kalau sudah dirangsang nyeri, dicubit tapi tidak merespon, berarti 1. Nah, rangsangnya di mana? Rangsangnya itu bisa dicubit di alis, kemudian bisa juga di sternum, tapi di sternum itu terlalu sakit ya, jadi mending
dialis aja nyubitnya. Kemudian respon verbal ini 5. Nah, verbal berarti ucapan ya. Yang ini kita perlu menanyakan sesuatu ke pasien. 5 itu jika orientasi baik. Misalnya, Anda tanya, Bapak ada di mana? Saya ada di rumah sakit, tadi mengalami kecelakaan misalnya. Itu berarti verbalnya 5. Kemudian 4, tidak sesuai dengan pertanyaan, tapi struktur kalimatnya masih bagus. Misalnya Anda tanya, Bapak sekarang di mana? Saya tadi naik sepeda sama istri saya. Nah, itu berarti sudah 4, tidak sesuai pertanyaan, tapi masih bisa membentuk kalimat. Kemudian yang ketiga, struktur kalimat kacau. Nah, ini biasanya sudah mulai masuk pada burunan tingkat kesadaran ya. Bapak ada di mana? Dia hanya menjawab, aduh, sakit. Nah, itu berarti sudah 3. Kemudian yang kedua, hanya bersuara mengerang. Itu 2. Kemudian 1 berarti tidak ada respon. Yang selanjutnya, motorik itu ada 6. Nah, ini caranya bagaimana menilai motorik? Kita perintahkan pasien untuk menggerakkan tangan dan beri stimulasi nyeri. Misalnya, Bapak angkat kaki kanannya, dia bisa angkat, berarti nilainya 6. Kemudian 5, melokalisir dengan stimulasi. Jadi Anda cubit, dia menggerakkan. Tapi bedanya adalah kalau melokalisir, misalnya Anda cubit kaki, tangannya bisa seperti gerakan menghindar, seperti gerakan menjauhkan. Jadi Anda cubit kakinya, tangannya bergerak untuk menjauhkan tangan Anda biar nggak nyubit, itu berarti 5. Kalau 4 menghindar, misalnya Anda cubit kakinya menghindar, ini berarti 4. Kemudian fleksi berarti ditekuk, ekstensi dilebarkan, 1 tidak ada respon. Gimana? Jelas tidak untuk GCS? Biasanya juga saya itu langsung praktek di depan ya, jadi saya itu tahu fleksi seperti apa, ekstensi seperti apa. Tapi nanti bisa dilihat di video. Anda bisa cari di YouTube. Terus langkah selanjutnya adalah validasi. Ketika semua data sudah terkumpul lengkap, langkah terakhir adalah validasi data. Jadi mengecek kembali data yang ada untuk diklarifikasi. Sudah tepat belum sih data yang saya temukan? Kita bisa validasi dengan orang ketiga misalnya, dengan catatan medis misalnya, sudah sama nih pernyataan pasien dengan catatan medisnya. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan informasi yang didapat secara faktual dan lengkap. Nah, ini adalah merupakan tahap yang esensial, tahap yang penting dalam berpikir kritis. Nah, tujuannya untuk apa? Validasi data untuk membantu terhindar dari kehilangan informasi yang tidak berhubungan, kemudian situasi yang tidak dimengerti, dan fokus pada petunjuk yang salah. Nah, ini validasi gunanya untuk menghindari kesalahan, untuk melengkapi informasi yang berhubungan dengan masalah pasien, dan untuk mengatasi situasi yang tidak dimengerti. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Ada salah saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan langsung ke saya atau di forum diskusi. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa forum diskusinya diisi ya.